Salam dan bahagia berjumpa kembali dalam praktik percakapan coaching ruang kolaborasi modul 2.3. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Putunita Yuliana Wedayanti, saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana. Pada video kali ini saya juga akan perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sadik SPD dan pengajar praktik Ibu Ida Ayu Putu Adnyaningsih. Dalam pengertiannya, coaching merupakan proses menghantarkan coachee untuk mencapai tujuan yang dijalankan melalui proses kolaboratif yang ditandai dengan eksplorasi dan membangun ide yang ditunjukkan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional yang dimiliki dari klien atau coachee. Praktek percakapan coaching yang saya lakukan menggunakan alur Tirta yang terdiri dari T tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seperti yang saya tampilkan pada video berikut. Selamat siang Pak Dek. Betul. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Bu. Hari ini saya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dalam keadaan senang juga Bu. Ya, terlihat, udah terlihat dari wajahnya, sudah terlihat Pak Kadek dalam keadaan sehat dan sedang bersemangat hari ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Kadek ceritakan ke saya? Tadi sebenarnya Pak Kadek udah bersemangat sekali, tapi ada yang mau diceritakan katanya apa? Apa nih Pak Dek kira-kira? Begini loh, hari ini ingin bercerita Bu tentang siswa di kelas saya itu. Ada yang mengalami permasalahan Bu terkait dengan kemampuan membaca. Nah, anak tersebut kemampuan membacanya baru hanya mengenal huruf saja Bu. Nah itulah yang menjadi permasalahan bagi saya Bu. Itu. Oh, berarti masalah yang Pak Dek alami ini terkait dengan siswa Pak Dek yang belum bisa membaca, kan seperti itu ya. Kalau menurut Pak Dek itu sudah ideal atau belum murid itu? Begini Bu, kalau menurut saya Bu ya, sebenarnya murid yang ideal di kelas 5 itu ya sesuai dengan kelas yang saya ampu. Setidaknya murid saya itu sudah bisa membaca ya paling tidak. Ya sudah menyambungkan dan membuat kalimat Bu. Itu artinya dia sudah bisa membaca lancar. Gitu. Sedangkan murid yang menjadi masalah ini seperti yang saya sampaikan tadi itu hanya sekedar mengenal huruf saja Bu. Itu. Berarti menurut Pak Dek, murid yang ideal itu dia sudah bisa membaca khusus untuk di kelas 5 kan seperti iya, itu ya. Nah, kira-kira kalau saya buatkan skala 1 sampai 10 Pak Dek. Nah, kira-kira murid Pak Dek yang tidak bisa baca itu ada di skala berapa? Kemudian Pak Dek ingin meningkatkannya supaya ideal itu ke skala berapa gitu Pak? Sesuai dengan kemampuan ya dimiliki oleh murid saya itu, saya menempatkan dia itu di posisi skala 2 Bu. Dan keinginan saya sih ingin meningkatkan dia itu tidak usah lah yang mulu-mulu. Artinya di skala 6 lah. Ya, paling tidak murid itu bisa mengekspresikan begitu. Tentunya dengan Pak Dek ingin meningkatkan ke skala berikutnya,
pasti ada usaha yang harus Pak Dek lakukan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Dek lakukan untuk meningkatkan potensi murid ini Pak Dek yang dari tidak bisa Gini, Bu, membaca ini? saya akan memberikan pendampingan secara khusus, Bu, dan menyediakan waktu dan tempat tersendiri. Ini saya buat program sebenarnya, Bu. Program ini namanya Klinik Belajar, Bu. Nantinya anak itu akan saya keluarkan dari kelas, ya. Tidak saya gabung dengan teman-teman yang lain. Saya akan buatkan tempat khusus. Kemudian di sanalah saya akan membimbing bersama dengan rekan-rekannya yang lain, Bu. Agar nantinya anak murid saya itu bisalah meningkat dari skala 2 ke skala 6 itu, Bu. Itu. Jadi seperti itulah usaha yang ingin Pak Dek lakukan. Kan begitu Ya. Pak Dek ya. Jadi bagus sekali menurut saya apa yang Pak Dek lakukan untuk meningkatkan murid yang tadinya di skala 3 menjadi skala 2 tadi ya Pak Dek ya, ke skala 6 itu. Usaha yang Pak Dek lakukan pasti harus maksimal kan seperti itu. Nah, saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Dek lakukan. Namun yang ingin saya tahu Pak Dek, kira-kira rencana baik Pak Dek ini kapan Pak Dek lakukan? Untuk mempersingkat waktu, artinya karena ini harus proses tetap berjalan, gitu. Secepatnya, Bu, saya akan laksanakan, Bu. Nah, besok saya akan mulai mengadakan pendekatan kepada murid tersebut untuk menyampaikan apa yang nanti saya laksanakan, sekaligus langsung saya memulai kegiatan ini, Bu. Iya. Jadi menarik sekali Pak Dek perbincangan kita kali ini ya Pak Dek, walaupun waktunya sangat singkat. Namun kira-kira terakhir nih Pak Dek, kira-kira dari perbincangan kita, percakapan kita tadi, pelajaran apa atau hal apa yang Pak Dek dapatkan? Saya sangat bersyukur sekali, Bu, dengan adanya perbincangan ini, Bu, di mana saya menjadi lebih tahu tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian mendapatkan solusi utamanya, Bu, dari permasalahan ini, Bu. Saya ucapkan terima kasih pokoknya, Bu. Iya, sama-sama Pak Dek. Jadi hari ini Pak Dek juga bisa melanjutkan aktivitas Pak Dek ya. Maaf ini waktunya tidak banyak Pak Dek, tapi walaupun tidak banyak, apa yang menjadi permasalahan Pak Dek itu bisa dicarikan solusinya, bahkan Pak Dek sendiri yang menemukan langsung solusinya. Terima kasih, Bu. Refleksi praktik coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, dari pertanyaan pemantik ini dapat diuraikan sebagai berikut. Refleksi posisi sebagai coach. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah fokus pada percakapan, kemudian memaksimalkan potensi. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah membuat pertanyaan agar lebih berbobot. Yang dilakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan memberikan perhatian, yaitu memfokuskan diri dalam percakapan dan memberikan respon positif terhadap apa yang disampaikan oleh coachee, serta mencari tempat yang nyaman dan ideal untuk berbicara. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah lebih sering melakukan kegiatan coaching serta meningkatkan kemampuan public speaking. Umpan balik dari coachee. Coachee merasa senang karena menjadi tahu permasalahan apa yang dihadapi serta mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.